Selamat pagi semuanya anak-anak. Bagaimana semua kabarnya anak-anakku hari ini? Baik, alhamdulillah ya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan limpahan rahmatnya kita masih bisa berkumpul di ruangan kelas dalam melakukan proses layanan bimbingan klasikal. Nah, jadi pada pagi hari ini Ibu akan membagikan tema topik layanan klasikal yang berjudul meningkatkan rasa percaya diri. Mengapa Ibu mengambil topik tersebut? Karena di sini Ibu perhatikan banyak anak-anak yang masih sering insecure, banyak yang tidak pede, banyak yang malu-malu berbicara di depan umum, bahkan banyak juga malu-malu bertanya sama Ibu, banyak juga yang malu bertanya di kelas. Jadi itu gunanya Ibu memberikan layanan meningkatkan rasa percaya diri kepada anak-anakku. Gunanya Ibu harap nanti anak-anakku bisa meningkatkan lagi rasa percaya dirinya lebih baik lagi, bisa pede, bisa tidak percaya diri lagi dalam public speaking, dan tidak merasa insecure lagi. Ngerti? Baik anak-anak, jadi sebelum Ibu memaparkan apa itu rasa percaya diri, di sini Ibu ingin melakukan explain atau games kepada anak-anakku. Jadi explain itu adalah Marina menari di atas menara. Jadi kalau Ibu berkata Marina, anak-anakku silakan melakukan gerakan seperti ini. Marina menari di atas menara. Oke, Marina menari di atas menara. Oke, siap semuanya? Menara. Menari. Salah. Berarti begini. Jadi yang salah itu silakan berdiri. Berdirinya. Tidak semuanya itu dengan semuanya anak-anak. Jadi hukumannya itu bagi yang salah menyampaikan quotes-nya hari ini. Karena kemudian apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Kata-kata sejarah atau kata-kata semuanya dengarkan temannya. Kata-kata temannya yaitu tetap bersyukur bahwa setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Baik, sekali lagi ya, kita cari satu orang lagi. Semuanya fokus. Menara, Marina, menari, menari, menara. Marina, menara. Marina, menari, menara. Oke. Jadi sudah fokus ya. Jadi Ibu akan lanjut menjelaskan mengenai apa itu rasa percaya diri. Nah, di sini Ibu mau tanya, anak-anakku sudah ada yang tahu itu apa kepercayaan diri? Ada yang tahu itu apa percaya diri? Apa? Ada yang tahu percaya diri? Ibu muncul itu? Ada yang tahu percaya diri? Baik, Ibu akan jelaskan kepercayaan diri. Nah, pengertian percaya diri adalah suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri, sehingga dalam melakukan tindakan kita tidak terlalu sering merasa cemas, merasa malu, merasa tegang, dan merasa
individu di sini tidak canggung atau minder, berada dalam komunitas apapun, seperti melakukan hal-hal positif, mengembangkan potensi dirinya, mandiri, terapi dan yakin terhadap sesuatu yang dilakukannya. Nah, baik anak-anak, jadi tadi kan ibu sudah menjelaskan apa sih percaya diri itu. Jadi di sini anak-anak sudah mengerti atau sudah paham mengenai pengertian percaya diri. Baik, jadi ibu lanjut ya. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam percaya diri. Di sini anak-anak sudah ada yang tahu juga apa macam-macam percaya diri? Oke, jadi ibu jelaskan ya. Nah, macam-macam percaya diri itu ada 3. Yang pertama, self concept. Artinya yaitu bagaimana anak-anak dapat menyimpulkan dirinya secara keseluruhan, bagaimana anak-anak melihat potret dirinya secara keseluruhan, bagaimana anak-anak mengkonsepkan diri anak-anak secara keseluruhan. Kemudian yang kedua yaitu self esteem. Nah, adapun dari self esteem ini adalah sejauh mana anak-anakku punya perasaan positif terhadap dirinya, sejauh mana anak-anakku punya sesuatu yang anak-anakku merasakan bernilai atau berharga dari diri anak-anak. Dan selanjutnya yaitu sejauh mana anak-anakku meyakini adanya sesuatu yang bernilai, bermartabat atau berharga di dalam diri anak-anakku. Sudah mengerti dari 2 macam percaya diri ini? Nah, yang terakhir yaitu self efficacy. Nah, self efficacy ini adalah sejauh mana anak-anakku punya keyakinan atas kapasitas yang anak-anakku miliki untuk bisa menjalankan tugas atau menangani persoalan dengan hasil yang bagus untuk sukses. Nah, tadi kan ibu sudah menjelaskan macam-macam percaya diri. Dari pengertian percaya diri sampai macam-macam, di sini anak-anakku ada yang ingin ditanyakan? Semuanya sudah paham? Alhamdulillah. Baik, jadi ibu lanjut ya. Nah, ibu ingin bertanya kepada anak-anakku di sini. Ada apa akibat dari kurang percaya diri atau insecure? Ada yang bisa? Apa? Malu-malu jadi. Malu-malu, apa lagi? Minder. Apa lagi? Tidak pede. Menyendiri. Oke. Jadi akibat kurang percaya diri itu tidak memiliki sesuatu seperti keinginan, tujuan, dan target yang diperjuangkan secara sungguh-sungguh. Kemudian tidak memiliki keputusan melangkah yang decisif. Kemudian mudah frustrasi atau give up atau mudah menyerah ketika menghadapi masalah atau kesulitan. Jadi misalnya menghadapi masalah-masalah seperti sepele, tapi di sini anak-anakku sudah merasa putus asa karena anak-anakku di sini memiliki rasa percaya diri yang kurang. Jadi biasanya orang-orang memiliki rasa percaya diri yang kurang itu atau suka insecure itu gampang putus asa. Selanjutnya yaitu kurang termotivasi. Nah, tidak ada motivasinya untuk maju. Kemudian malas merasa atau setengah-setengah. Kemudian sering gagal dalam menyempurnakan tugas-tugas atau tanggung jawab. Kayak misal ibu memberikan tanggung jawab kepada anak-anakku sebagai ketua kelompok, tapi di sini anak-anakku merasa tidak percaya diri sebagai ketua kelompok. Jadi otomatis juga anggota kelompoknya tidak bagus dalam kelompoknya karena ketuanya memang dari ketuanya memang yang sudah tidak percaya diri atau insecure. Jadi otomatis dalam kelompok itu mungkin kurang baik dalam menyampaikan atau dalam menyelesaikan tugasnya. Mengerti? Mengerti, Bu. Oke, akibat selanjutnya yaitu canggung dalam menghadapi orang. Nah, kalau misalnya anak-anakku di sini tidak rasa percaya dirinya kurang, pasti berbicara saja sama orang baru atau orang lama itu ada perasaan canggung, masih malu-malu. Seperti yang biasa sering ibu temui itu, bahkan anak-anak mau menanyakan, ibu tanya di kelas bilang ada yang tidak dipahami, tapi malu-malu untuk bertanya, malah bertanya di teman sampingnya karena malu untuk bertanya, tidak ada rasa percaya dirinya atau sering minder.
Dahulu. Jadi kan anak-anak sudah tahu kitabnya itu kalau memiliki rasa percaya diri yang kurang itu berdampak negatif kan? Jadi Ibu harap setelah anak-anakku mengetahui akibat kurang percaya diri, anak-anakku bisa meningkatkan percaya dirinya lebih baik lagi. Jangan merasa insecure, jangan merasa canggung untuk berbicara di depan umum, berbicara juga di gurunya, jangan ada merasa canggung atau malu. Oke? Baik, selanjutnya. Nah, bagaimana sih cara meningkatkan rasa percaya diri itu? Anak-anak kalian tahu caranya bagaimana? Secara pribadi saja anak-anakku. Kalau saja mau tampil atau mau ada sesuatu yang ingin kita kerjakan tapi merasa tidak pede, bagaimana cara anak-anakku mengatasinya? Dengan apa? Berbicara depan cermin. Oke, berbicara pada cermin juga. Apalagi seperti senyum, itu juga senyum sudah termasuk dalam cara meningkatkan diri. Baik, selanjutnya. Nah, seperti tadi katakan, lemparkan senyuman. Nah, yang pertama yaitu lemparkan senyuman. Karena dengan cara anak-anakku senyum, orang-orang di hadapan anak-anakku senyum, itu juga tidak hanya dilakukan apabila ada yang lucu, tapi juga membuat anak-anakku merasa senang, dan lebih dari itu sebuah senyuman yang tulus dapat membuat diri kita merasa jauh lebih baik. Kemudian kontak mata lawan bicara. Kemudian selanjutnya, materi selanjutnya. Nah, berpikir positif. Yang paling penting itu anak-anakku jauhkan pikiran negatif. Jangan misalnya anak-anakku mau tampil di depan umum tapi berpikir negatif, memang bilang nanti ini salah Pak atau salah Pak. Jauhkan hal itu. Berpikir positif saja, berdoa semoga dilancarkan dan jauhkan pikiran negatif. Kemudian yang paling penting dari diri sendiri. Jangan mau terlihat seperti orang lain saja. Misalnya anak-anakku ini kelebihannya di menari, tapi anak-anakku lihat temannya melukis itu keren, jadi mungkin juga ambil atau mungkin juga melukis toh, tapi keahliannya anak-anakku di menari tapi dipaksakan di melukis, jadi otomatis kan tidak sinkron dengan anak-anakku. Jadi yang paling penting yaitu pasti dari diri sendiri lah, be yourself. Baik, selanjutnya berpenampilan yang rapi, karena kalau misalnya rapi juga pasti pede juga toh, berjalan dari depan umum kemana-mana. Kalau misalnya pakai yang tidak rapi, pakai baju pink baru rok hijau kan seperti ODGJ, seperti orang gila. Jadi pasti itu juga sebagai salah satu rasa insecure. Kemudian seperti tadi yang dikatakan, yaitu awali dengan salam dan berdoa. Oke? Baik. Selanjutnya, nah di sini Ibu ingin menampilkan sedikit video mengenai kurangnya percaya diri kepada anak-anakku. Baik. Setelah melihat video ini nanti, Ibu harap anak-anakku bisa mengambil pelajaran dari video tersebut. Oke, silakan disimak. Jangan anak-anak silakan diperhatikan ya. Jadi ini video animasi mengenai kepercayaan diri. Wash my head, count my steps. I need this more than ever. Might feel strange, but not afraid. Every day I try, can't forget. Hey, I need more. I have expressing, don't take mistakes. As long as it's open, I know I can keep on
Baik, jadi anak-anakku sudah melihat semua videonya yang Ibu tayangkan di YouTube? Apa makna yang anak-anakku atau apa yang dapat anak-anakku pelajari dari video tersebut? Iya, ada yang bisa ceritakan secara singkat tadi video seperti apa ceritanya? Kalau adik, saya Bu. Bisa, ayo nak. Jadi menyimpulkan bahwa kekurangan bukanlah halangan untuk meningkatkan rasa percaya diri kita. Nah, jadi secara singkat dari video tersebut mengandung film yaitu rasa percaya dirinya kurang karena salah satu kakinya yang patah. Tapi atas dukungan dari ibunya, dia bisa keluar dari rasa percaya diri itu dan bisa menjadi lebih percaya diri lagi. Oke? Nah, semuanya anak-anakku ada kertas lembar? Ada pulpen? Nah, ibu ingin membagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Masing-masing setiap kelompok ini. Nah, anak-anakku ngerti ini ya. Nah, masing-masing setiap kelompok mendeskripsikan secara singkat tadi mengenai film tersebut, kemudian apa hikmah yang bisa diambil dari film tersebut. Kemudian itu tugas kelompoknya ya. Selanjutnya tugas individunya, yaitu nanti ibu akan bagikan link dan LKPD. Nanti anak-anakku tulis ini per individu, dikumpul di ruangan ibu, di ruangan BK. Ibu akan bagikan link dan LKPD. Oke? Iya Bu. Baik, terima kasih diucapkan kepada anak-anakku semua karena sudah antusias mengikuti layanan kelas pada pagi hari ini. Sebelum itu kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai.